Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kita hari ini kita akan kembali belajar mengenai studi umum tentang fikul lugah. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama musytarak, yang kedua mutadod, yang ketiga mutaradif. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan Arabisasi. Arabisasi adalah kata-kata asing dalam istilah Arab yang dikenal dengan al-ta'rif. Secara etimologis, al-ta'rif telah terdefinisikan sebagai proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Sedangkan kata serapan hasil proses al-ta'rif tersebut dinamakan al-mu'arraf. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa Suryani atau bahasa Suriah yang masih dalam satu rumpun dengan bahasa Semit dan bahasa Romawi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama adalah musytarak. Secara bahasa, berasal dari kata ishtarak yashtariku. Masdarnya adalah ashtarak dan musytarak ini adalah termasuk isim maf'ul. Secara istilah, musytarak adalah penggunaan satu lafaz atau nama untuk dua makna yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ulama fikul lugah mengenai musytarak. Yang pertama, kata Imam Jurjani, musytarak adalah kata yang dibuat untuk satu makna yang digunakan untuk banyak makna yang meletakkan pada banyak hal atau tempat. Yang kedua, Ibnu Faris menggunakan satu makna untuk menunjukkan satu benda. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa musytarak adalah penggunaan satu lafaz untuk menunjukkan dua makna, tapi tidak ada hubungan antara keduanya. Yang keempat, Imam As-Suyuti menggunakan satu lafaz yang menunjukkan kedua makna yang berbeda, atau lebih dari dua makna yang berbeda tersebut dengan kadar yang sama dalam penunjukannya. Yang terakhir, menurut penulis buku fikul lugah, secara lafaz menyatu atau lafaznya sama tetapi maknanya berbeda. Nah, dapat disimpulkan bahwa musytarak di sini adalah lafaz yang diletakkan untuk dua makna atau lebih dengan peletakan yang bermacam-macam. Nah, menurut pandangan terkait musytarak di sini, kita ambil dari Ibnu Taimiyah bahwa menurut beliau yang menerima adanya musytarak, dan ada juga orang yang menolak adanya musytarak di dalam satu bahasa karena didasarkan bahwa bahasa itu satu tujuan. Nah, seperti contoh penggunaan kata al-yadu mengartikan dengan keseluruhan hasta atau tangan. Yang lain juga mengartikan dengan lengan tangan atau telapak tangan. Dan yang lain juga mengartikan dengan telapak tangan saja. Nah, di sini Ibnu Taimiyah menerima adanya musytarak atau adanya persamaan kata dalam satu kalimat. Nah, di sini dibolehkannya musytarak dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, satu lafaz untuk dua kepentingan. Yang kedua, satu lafaz atau kata untuk satu kepentingan dengan tujuan si pendengar harus tidak langsung menangkapnya. Nah, selanjutnya, sebab-sebab timbulnya lafaz musytarak adalah yang pertama, perbedaan beberapa suku di dalam lafaz untuk menunjukkan beberapa arti. Dari suku bangsa Arab ini terdiri dari dua golongan, yaitu golongan Adnan dan golongan Qatan. Nah, misalnya sebagian suku mengartikan al-yadu dengan keseluruhan hasta atau tangan, yang lain mengartikan al-yadud ini dengan lengan tangan atau telapak tangan, dan yang lain lagi mengartikan dengan telapak tangan saja. Maka para ahli bahasa menetapkan bahwa al-yadu menurut bahasa Arab adalah lafaz yang mempunyai tiga arti, yaitu lafaz yang digunakan untuk arti secara hakikat dan kemudian digunakan untuk arti lain secara majazi. Nah, yang kedua, antara kedua pengertian terdapat arti dasar yang sama. Karenanya, satu lafaz bisa digunakan untuk kedua pengertian tersebut. Inilah yang disebut ishtarak ma'ani atau persekutuan batin. Nah, seperti kata qur'un yang arti dasarnya adalah waktu yang tertentu. Nah, ini disebut ishtarak ma'ani.
maknawi, tetapi arti tersebut dilupakan atau tidak pernah dipakai, sehingga dikenal dengan arti suci atau datangnya bulan bagi perempuan. Maka inilah disebut sebagai ishtarak lafzi. Nah, yang ketiga, mula-mula sesuatu lafaz digunakan untuk sesuatu arti, kemudian berpindah kepada arti lain dengan jalan majazi karena adanya alaqah atau hubungannya. Nah, alaqah di sini kemudian dilupakan atau tidak pernah dipakai dan kemudian hilang, maka disangka bahwa kata yang diartikan tersebut digunakan untuk kedua arti yang sebenarnya atau hakiki tanpa mengetahui adanya alaqah atau hubungan tersebut. Nah, yang kedua adalah mutadad. Nah, di sini mutadad adalah lawan kata dari sesuatu. Secara istilah adalah penunjukan satu kata tetapi mengandung dua makna yang berlawanan, seperti hitam dan putih, malam dan siang, atau yang sebagainya. Satu kata menunjukkan dua kata yang berbeda. Kebiasaan orang Arab dulu adalah menyebut satu nama yang berlawanan. Perbedaan dengan mushtarak dan mutadad ini adalah jika mushtarak itu lebih umum karena memiliki dua makna yang berbeda. Dan di sini kalau mutadad ini tidak setiap mushtarak itu adalah mutadad karena mutadad di sini adalah berlawanan kata. Nah, sebab-sebab timbulnya lafaz mutadad adalah yang pertama, makna asal suatu lafaz digunakan pada makna umum yang berlawanan. Sebagian orang melupakannya pada penggunaan makna tersebut, sehingga menduga bahwa itu bagian dari lafaz yang mempunyai dua makna yang berlawanan. Contoh dari lafaz tersebut seperti as-sorim digunakan dalam ungkapan rilas sorim dan naharas sorim, padahal makna asli dari sorim adalah qat'i atau putus. Penggunaan makna tersebut karena melihat kenyataan bahwa apabila siang datang malam pun hilang. Tidak ada dan begitu pun sebaliknya. Apabila malam datang, siang pun tidak ada. Ini adalah berlawanan kata. Patut kita garis bawahi ada kata malam dan siang. Ini merupakan perlawanan dari kata mutadad di sini. Dan yang kedua adalah perubahan makna suatu lafaz dari makna asli kepada makna majazi karena ada alasan tafa'ul atau berharap kebaikan. Seperti contoh lafaz basir yang sebutannya ini bagi orang yang buta, dan karena ada alasan tahakam atau mengejek seperti lafaz abul bayudo yang berarti sebutan bagi orang yang berkulit putih, atau perubahan makna tersebut karena tujuan menjauhi pengungkapan yang kurang disukai seperti penyebutan as-sayyid, abdun, atau bagi maula yang artinya sama, yaitu ayah bimakna ayah. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika timbulnya lafaz mutadad di sini boleh ketika ada alasan tafa'ul atau berharap kebaikan dan juga ada alasan mengejek. Nah, ini termasuk ke dalam lafaz mutadad. Yang ketiga adalah perbedaan kabilah-kabilah bahasa Arab dalam menggunakan suatu lafaz seperti lafaz tabu yang artinya bermakna lompat yang digunakan oleh kabilah Himyar dengan arti qo'an dan kabilah Mudrar dengan arti tofar. Lafaz Sadiyafah yang digunakan oleh kabilah Tamim dengan arti dolama dan menurut kabilah Qais berarti do, dan lafaz Sejada berarti intasob menurut kabilah Tai dan berarti inha menurut kabilah-kabilah lain. Dapat disimpulkan bahwa memang bangsa Arab itu mempunyai banyak sekali kabilah, di mana setiap kabilah itu pasti memiliki perbedaan dalam berbahasa. Dan di sini timbulnya lafaz mutadad adalah ketika ada lafaz yang berbeda tapi artinya itu atau maknanya sama dalam setiap masing-masing kabilah bangsa Arab. Baik, nah sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mutaradif. Nah, menurut Al-Jurjani, definisi taraduf atau mutaradif ini yaitu sesuatu yang berarti satu tetapi maknanya banyak. Dan taraduf ini ialah satu ungkapan yang memiliki satu pemahaman. Kemudian menurut Imam Fakhruddin, taraduf ialah lafaz yang tunggal
yang memiliki satu pengertian. Pendapat lain mengatakan bahwa taraduf ialah satu makna dan berbeda lafadznya. Menurut Al-Jurjani, sebabnya dinamakan taraduf karena taraduf memiliki satu makna dan namanya banyak. Taraduf di sini lawannya adalah musytarok. Nah, di sini hampir sama dengan musytarok, yaitu memiliki banyak makna dengan perbedaan katanya. Nah, sebab-sebab timbulnya lafadz mutaradif adalah yang pertama, banyaknya perpindahan lafadz taraduf dari lahjah Arab ke dalam lahjah Quraisy karena lamanya proses pencampuran antara keduanya. Dari mufradat-mufradat ini, banyak mufradat yang tidak dibutuhkan oleh bangsa Quraisy karena ada bandingannya. Dan kondisi seperti ini mengarah pada perkembangan taraduf dalam nama, sifat, ataupun bentuk. Yang kedua sebabnya adalah penulis mu'jam mengambil mufradat dari lahjah yang bermacam-macam, sehingga mu'jam tersebut mencakup mufradat-mufradat yang tidak digunakan dalam bahasa Quraisy. Yang ketiga, para penulis mu'jam tidak membedakan antara makna hakiki dan makna majazi, sehingga banyak mufradat yang semestinya makna hakiki tetapi digunakan untuk makna yang majazi. Nah, selanjutnya adalah sebab dari timbulnya lafadz mutaradif adalah kebanyakan dari lafadz taraduf atau mutaradif ini hakikatnya bukanlah taraduf, tetapi lafadz ini lebih menunjukkan kepada keadaan khusus. Contoh lafadznya adalah seperti romako, lahdo, hadaja, syafana, rufana. Nah, lafadz-lafadz ini menunjukkan makna melihat, tetapi melihat di sini dengan cara yang berbeda-beda. Misalkan romako itu menunjukkan makna melihat dengan semua mata atau melotot, sedangkan lahdo itu menunjukkan makna melirik, kemudian hadaja itu menunjukkan makna menoleh, kemudian rofana juga menunjukkan makna menatap dengan tatapan yang lama. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.